Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Erlina Zahar selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran micro teaching dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi kami tentang keterampilan membimbing diskusi kelas. Saya Indah Kurniasari dan saya bersama teman saya Melissa Octavia. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Melissa Octavia. Kepada Melissa, disilakan. Menurut Anita 2007, keterampilan membimbing diskusi merupakan keterampilan dasar mengajar yang diperlukan untuk lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Meningkat keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat dituntut dalam setiap pembelajaran. Guru dituntut untuk menguasai keterampilan membimbing diskusi. Alasan penting diskusi adalah agar dominasi guru dalam kelas bisa dikurangi sehingga tersedia kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Salah satunya cara yang dapat dilakukan guru dalam kaitan ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat berpikir secara lebih kritis serta mampu mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Indah Kurniasari. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen keterampilan dalam diskusi kelas yang perlu dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama untuk memusatkan perhatian. Kegiatan memusatkan perhatian harus dilakukan oleh guru sejak awal sampai akhir diskusi agar siswa tidak menyimpang dari topik yang dibahas atau tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan memusatkan perhatian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pada awal diskusi dan disertai dengan pengenalan topik atau masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan tujuan yang ingin dicapai atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan diskusi. Yang kedua adalah menyatakan dengan tegas masalah-masalah khusus yang sedang dibahas dan menyatakannya kembali apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga adalah menandai terjadinya perubahan yang tidak relevan yang dapat membawa diskusi ke arah yang menyimpang. Bila hal ini terjadi, guru hendaknya segera menghentikan penyimpangan tersebut dengan cara yang halus agar tidak menyinggung perasaan siswa. Misalnya, dengan memberikan komentar yang membuat siswa menghentikan pembicaraan yang menyimpang atau mengajukan pertanyaan guna menyadari sisa akan terjadinya penyimpangan tersebut. Yang keempat adalah membuat rangkuman tentang pembahasan yang disepakati pada tahap-tahap tertentu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi tambahan dan contoh memperjelas gagasan yang diajukan. Baiklah, yang keenam adalah menganalisis pandangan. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Keterampilan yang terakhir ini yang harus dimiliki guru dalam membimbing diskusi adalah menutup diskusi. Keterampilan ini perlu dimiliki guru karena seiring terjadi diskusi berakhir tanpa hasil yang jelas. Untuk menutup diskusi, guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah membuat rangkuman. Rangkuman sebaiknya merupakan hasil bersama sehingga peran guru dalam hal ini adalah menuntun siswa dalam menghasilkan rangkuman. Yang kedua adalah mengemukakan tindak lanjut. Guru juga memberikan gambaran atau bayangan tentang tindak lanjut diskusi. Misalnya, mungkin diperlukan pembagian tugas untuk melaksanakan hasil diskusi. Diperlukan pertemuan lebih lanjut untuk membahas tindakan yang perlu segera diambil, serta menentukan topik yang akan dibahas pada diskusi yang akan datang. Yang selanjutnya adalah menilai proses dan hasil diskusi. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi yang dilakukan oleh satu orang anggota kelompok atau siswa yang lain. Memberikan skala sikap atau wawancara langsung dengan siswa.
hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan proses diskusi yang akan datang. Agar dapat menerapkan keterampilan membimbing diskusi secara efektif, guru harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Antara lain, 1. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan kesediaan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk dikenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas untuk mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya adalah perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Yang pertama, yaitu terdiri dari topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Selanjutnya adalah masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks dan bukan jawaban yang tunggal. Maksudnya di sini adalah jawaban yang diberikan oleh guru tidak hanya satu cakupan saja, melalui dalam cakupan yang luas. Berikutnya adalah adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut, agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama, sehingga mampu memberikan penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Itulah prinsip-prinsip membimbing diskusi kelas secara efektif. Selanjutnya adalah diskusi kelompok dalam kelas memiliki kelebihan. Yang pertama adalah suasana kelas menjadi hidup, sebab siswa mengarahkan pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan bersama. Selanjutnya adalah menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama dengan melakukan diskusi tersebut. Yang ketiga adalah membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun berbeda pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Yang ketiga adalah dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti memberikan toleransi, berpikir demokratis, kritis, berpikir secara sistematis, dan memiliki sifat yang sabar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan diskusi mudah dipahami siswa, karena siswa mengikuti proses berpikir sebelum sampai kepada kesimpulan. Itulah kelebihan-kelebihan dalam diskusi kelompok belajar. Selain memiliki kelebihan, diskusi kelompok juga memiliki kelemahan antara lain. 1. Kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif, sehingga bagi siswa ini diskusi merupakan kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. 2. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. 3. Dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 4. Diskusi memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tidak sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada. 5. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional sehingga menimbulkan ketersinggungan antara siswa yang menyebabkan tanggungan iklim pembelajaran. 6. Kadang-kadang guru tidak menguasai menjadi tanya jawab. Demikianlah uraian materi kami dari kelompok 6 tentang keterampilan membimbing diskusi kelas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.